Mempersingkat waktu, ya, kita langsung saja bahwa kita akan tekan tema, ya. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan, ya. Nah, kenapa ini harus ditingkatkan? Karena sholat itu adalah membawa amal ataupun amal tergantung pada sholat kita. Semua amal yang kita lakukan itu tergantung baik tidaknya sholat kita, ya. Nah, ini suatu riwayat, ya, diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah, inna awwala ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholatuhu. Nah, yaitu kata Rasulullah, sesungguhnya pertama-tama kita dihisab nanti yaumul qiyamah itu dengan abdu itu dengan hambanya pada yang kiamat, dari amalnya sebelumnya itu as-sholatuhu, sholatnya. Pain sholahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya itu baik, ya, maka telah beruntunglah. Faqad aflaha, telah beruntunglah. Wa anjaha, dan berhasil. Kita telah berhasil kalau sholatnya baik. Wa in fasadat faqad khaba wa husira. Dan apabila kita rusak sholatnya, ya, maka kita telah gagal dan telah rugi, ya. Jadi amal yang kita lakukan itu nol, ya. Sholatnya tidak baik jadi nol. Kalau sholatnya baik jadi bagus seluruh amalnya. Pak ini takosok min faridati syai'un, dan apabila kurang sedikit ya dalam sholatnya itu, min faridati sholat wajib itu, saya faqala rabbul ajala wajala. Kemudian Allah berfirman, ya, Rabbu, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang jala, unduru hal ibadi minta tauin. Kata Allah, sabda Allah, firman Allah kepada malaikat yang untungnya, ya, apakah lihatlah, perhatikanlah, apakah bagi hamba kami itu ada sholat minta tauin, sholat sunatnya. Nah, sunatnya pai kamilu minha bang takoso min faridotihi. Maka kata Allah, sempurnakanlah, yaitu apa yang kurang itu dari sholat fardunya itu dengan sholat sunatnya. Jadi sholat sunat itu orang menyempurnakan. Jangan sampai sholat sunatnya malah, ya, juga, ya. Jadi itu adalah untuk menambal, ya. Thumma takunu sa'arin min amalihi lahada. Kemudian begitu pula seluruh amalnya kita itu. Rawahu At-Tirmidzi wa asna sahih dari sahih. Itu jadi sholat itu merupakan di sini samping merupakan tiang agama, ya, yaitu akan menyempurnakan seluruh amal kita. Itu bagaimana sholatnya baik kita. Nah, untuk melihat sempurnanya sholat ini, ya, kita lihat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Ya, Fatihah itu adalah kalau Fatihahnya baik, maka insya Allah seluruh sholatnya itu akan baik, ya.
Di sini surat Al-Fatihah itu walaqad atainaka sab'an manami minal musani wal Qur'anil azim. Ini surat Al-Hijr ayat 87. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat. Itu dibaca yang berulang-ulang dalam kitabul Azim. Itu 7 ayat yang ulang-ulang itu jangan sampai ini terabaikan. Ya. Sehingga kita membaca surat itu ya dengan ekspres, ya. Ekspres. Kita harus dihayati, ya. Dan sungguh rugi, ya, bagi mereka yang telah membaca surat Quran itu dengan sia-sia, ya, tidak dicermati dengan artinya, ya. Memang kalau surat dijaharkan itu kita tinggal mendengarkan dan baca, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah dan lain sebagainya, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan seluruh alam dan sebagainya. Nah, di sini ada suatu riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salati salatan lam yaqra fiha bi umil Quran fahuya hidahun. Salasan sampai 3 kali Rasulullah itu, yaitu goeru tamamin, tidak sempurna kalau tidak membaca surat Quran itu Al-Fatihah tadi. Jadi kemudian dalam surat ayat lagi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dan tidak sholat atau tidak masuk sholat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi rasanya rugi, ya, bagi kita jika dibacakan surat berulang-ulang itu, ya, Fatihah. Sehari adalah bisa 117 kali, ya, yang sunatnya, yang wajibnya, yang sunatnya, dan ditambah dengan yang lainnya, sajud dan sebagainya. Kita rugi kalau baca Fatihahnya itu asal-asalan, ya, tidak dicermati, ya, tidak cermati dari setiap ayat, ya. Setiap ayat yang apa, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, ya, jangan kamu melaksanakan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk, ya. Yang kemana mabuk? Kalau keadaan mabuk, ya, yang mabuk itu yang mana? Hatta ta'lamu ma taqulun. Apa yang kita ucapkan itu tidak sadar apa yang kita ucapkan, ya. Karena dalam Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun, ya, dan kalau itu tidak baik, jadi sholat baik apabila Fatihahnya juga baik. Tadi amal baik turunnya karena sholatnya baik. Sholatnya baik apabila Fatihahnya juga baik. Nah, itu Fatihahnya. Jadi kalau dengan imam yang dijaharkan, karena kita mendengarkan dan ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk, ikuti aja, ya. Dan yang menguasai pada hari kiamat, kepadamu kami menyembah dan kepadamu memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan yang telah dolim. Nah, karena di dalam Fatihah itu adalah kita sedang berdialog, ya, dengan Allah, ya.
dengan Allah berdialog. Ya, kalau kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin, Allah langsung menjawabnya dengan Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Walik Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah langsung menjawab Asna alayya abdi, dan hambaku juga telah memujiku. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Jadi yang 3 ayat ini kata dalam surat dalam hadis kursi ya, yaitu dalam hadis kursi 3 ayat ini untukku, kata Allah ya. Dan ayat yang satu lagi untuk kau dan aku dan hambamu, aku dan hambaku. Kemudian yang 3 semuanya yaitu untuk kamu, yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuh ya. Jadi ini di dalam hadis riwayat buat Muslim ya. Jadi di sini Allah menjawab ya, ketika kita ucapkan yang kepadamu aku menyembah, kami menyembah dan pertolongan. Ini jawab Allah itu hada baini wa baina abdi wali abdi salah. Ini bagian dan bagianku dan bagianmu ya, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Itu. Kemudian dalam surat yang lainnya, ini surat Al-Mustaqim, yaitu tunjukkanlah jalan yang lurus ya, ini surat Al-Mustaqim, surat Al-Mustaqim, yaitu Allah menjawabnya hadali abdi wali badi masalah, yaitu ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon maaf yang karena waktunya sudah lewat ya. Apa yang benarnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.